Somun yang datang menemui Dang Sohi pun langsung mencekiknya, kemudian berkata kepada Dang Sohi kalau dirinya akan membunuh Dang Sohi. Tapi setelah dipikir-pikir, Somun berkata kalau kematian langsung Dang Sohi tidak akan memuaskan kebencian Iron Blood. Lalu, Somun pun memukul perut Dang Sohi yang langsung membuatnya menjerit kesakitan. Kemudian Somun memukulnya kembali, lalu berkata, "Apakah itu menyakitkan?" Kemudian Somun pun berkata kepada Dang Sohi untuk menahannya, karena sakit yang ia rasakan belum seberapa dibandingkan dengan apa yang ia lakukan terhadapnya, dan karena Dang Sohi yang tak sanggup untuk menahan penyiksaan tersebut, dia pun berkata kepada Somun untuk segera membunuhnya. Somun yang mendengar itu pun berkata, "Itu pasti, aku tidak punya niat untuk membiarkanmu hidup, tidak peduli berapa banyak kamu memohon padaku, aku akan membunuhmu. Namun, aku tidak akan membunuhmu semudah itu. Bahkan tidak bermimpi mati dengan nyaman. Aku akan membunuhmu dengan membayar kembali apa yang kamu lakukan padaku dengan bunga. Membunuh Iron Blood tidak cukup, jadi kamu memotong kakinya dan mencabut cakarnya. Aku akan melakukan hal yang sama. Aku ingin tahu bagaimana rasanya kulit wajahmu dipotong saat kamu masih hidup. Pikirkan tentang Iron Blood. Kamu tidak ingin wajahmu rusak meskipun kamu akan mati. Kalau begitu, aku akan memotong tanganmu dulu." Di saat tangannya dipotong, Dang Sohi pun berteriak, sehingga membuat penjaga dari kemah pun menoleh ke arah kemah yang ditempati oleh Dang Sohi. Dan setelah Dang Sogi memasuki kemah dari saudaranya, dia pun mencoba untuk membangunkan Dang Sohi. Karena kejadian tersebut adalah mimpi buruk yang dialami oleh Dang Sohi. Setelah Dang Sohi bangun, Dang Sogi pun bertanya, apakah dirinya bermimpi buruk, dan Dang Sohi pun membenarkan hal tersebut, yang membuat Dang Sogi berpikiran, kalau hal itu terjadi karena Dang Sohi lelah setelah mundur dari sungai Yangtze ke Gunung Hua dengan tergesa-gesa. Di saat sedang merenungkan tentang mimpi buruknya, Dang Sohi berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Bajingan itu, dia muncul di mimpiku sekarang, sudah setengah tahun, tapi dia terus menggangguku. Sulit rasanya berada di sekitar setiap keluarga, termasuk keluarga Namgung. Gara-gara aku, Istana Dang tak bisa santai. Aku benar-benar menyesali tindakanku dan telah meminta maaf. Tetapi itu tidak mengubah cara orang melihatku. Apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan tidak bisa tidur dengan nyaman." Di tempat lain, tepatnya di faksi Jongnam Sangsi Selatan, terlihat Gung Saheun dan dua ajudannya yang bernama Chon Suyu dan Jeok Song. Setelah memasuki tempat tersebut, Chon Suyu berkata kalau tidak ada seorang pun di tempat tersebut. Lalu berpendapat, kalau mungkin mereka menyerah dan pergi ke Gunung Hua. Dan Gung Saheun pun berkata, kalau tampaknya mereka tidak berani mencoba melawan dirinya. Tetapi Chon Suyu berkata, kalau faksi Jongnam tidak akan melakukan hal tersebut dan mungkin akan bertarung melawan mereka sampai mati. Sehingga membuat Gung Saheun berpendapat, kalau mungkin mereka mencoba melindungi kehormatan jalur cahaya alih-alih milik mereka sendiri. Dan hal tersebut, berarti mereka menerima penghinaan yang begitu besar karena memilih mundur ketimbang bertahan di tempatnya. Tak berselang lama, salah satu bawahannya pun datang dan memberitahukan, kalau ada kabar Shaolin sedang menuju ke Gunung Hua. Lalu, Gung Saheun pun bertanya, kapan pasukan Shaolin tiba di Gunung Hua? Dan bawahannya tersebut berkata, kalau untungnya, kelompok pendukung yang mundur dari sungai Yangtze, Shaolin, dan Istana Pacheon semuanya 1 hari jauhnya dari Gunung Hua. Setelah mengetahui hal tersebut, Gung Saheun pun lalu menyuruh bawahannya tersebut untuk memanggil salah satu petingginya yang bernama Andang, dan setelah beberapa waktu berlalu, Andang dan pasukannya pun datang menghampiri Gung Saheun. Lalu dia pun bertanya, apakah tuannya tersebut memintanya untuk membunuh para petinggi koalisi Murim? Dan Gung Saheun pun membenarkan hal tersebut, karena hal tersebut diperlukan untuk meminimalkan kerusakan pada pasukan mereka. Lalu bertanya, apakah Andang bisa melakukan tugas tersebut? Dan Andang pun mengambil tugas tersebut meski harus mempertaruhkan nyawanya. Setelah beberapa saat, di Gunung Hua, pada malam harinya, pasukan yang dikomandani oleh Andang pun berhasil memasuki tempat koalisi Murim. Tetapi, mereka pun diketahui oleh pasukan koalisi, dan pertempuran pun tak terelakkan lagi. Dan di sisi lain, di sebuah pagoda,
Andang pun terlempar dan mendapatkan luka dari tempat tersebut setelah mencoba membunuh Namgung Sang In. Dan setelah Namgung Sang In turun dari tempat istirahatnya, dia pun mengapresiasi Andang yang sudah berani menargetkannya. Dan di sisi Andang, meski dia terluka, dia langsung menerjang Namgung Sang In. Namun hal tersebut adalah sebuah tipuan untuk dia bisa melarikan diri. Dan pasukan koalisi Murim pun mengejar Andang dan pasukannya. Di tempat Biksu Yong-oh, dia pun dikejutkan dengan kabar yang diberitahukan oleh Zhuge Yongyong, kalau asasin dari pasukan musuh telah berhasil membunuh seorang tetua dari faksi Gunung Hua, 2 tetua dari faksi Jongnam, dan 1 tetua dari sekte pengemis serta berkata kalau mereka sedang mengejar pasukan musuh tersebut. Dan Biksu Yong-oh pun memerintahkan kepada Zhuge Yongyong untuk mengingatkan kepada para pasukan pengejar untuk tidak pergi terlalu jauh. Dan Zhuge Yongyong pun mengiyakan hal tersebut. Di tempat lain di sebuah hutan, pasukan Istana Pacheon yang sedang menunggu pasukan koalisi Murim yang dipimpin oleh Gung Saheun, mereka pun sedang mengamati situasi tersebut. Lalu, Chon Suyu berkata kalau mereka harus menyerang terlebih dahulu sebelum pasukan Shaolin datang. Dan Chon Suyu pun mengusulkan untuk menekan pasukan koalisi Murim saat klan Bayangan Darah mengganggu mereka. Tetapi, Naeng Ak berkata kalau pasukan mereka dalam keadaan lelah, dan Chon Suyu pun berkata kalau hal yang sama dialami oleh pasukan koalisi Murim. Lalu, Gung Saheun bertanya pendapat dari Andang, dan Andang pun berkata, kalau dia dan pasukannya sudah bertarung dengan semangat, dan mengusulkan untuk mereka terus maju dan menyerang pasukan koalisi Murim. Setelah mendengar pendapat dari Andang, Gung Saheun pun memberikan perintah kepada Naeng Ak untuk memposisikan pasukannya di garis depan, dengan metode menyerang dengan cepat dan mundur dengan cepat, dan Naeng Ak pun mematuhi perintah tersebut. Dan di dalam perjalanannya menuju medan perang, Naeng Ak berkata dalam hatinya, apakah akhirnya berkumpulnya perang besar Gunung Hua dimulai yang akan menentukan nasib Cina. Keesokan harinya, Guak Geom-myung, Hyung Jo-mun dan Sang Cui-gae, mereka yang sedang berpatroli dan berdiam diri di atas pohon, dengan teknik telepatinya, mereka saling memberi informasi, kalau di sebelah kiri dan kanan, pasukan Istana Pacheon sudah mulai bergerak, dan akhirnya, mereka pun turun dari pohon tersebut setelah pasukan Istana Pacheon mendekati mereka. Dan pertempuran antara koalisi Murim dan pasukan Istana Pacheon pun akhirnya terjadi, dan di saat Hyung Jo-mun menurunkan pengawasannya, dia pun dikejutkan oleh seorang pasukan musuh yang akan menebasnya di arah belakang. Namun sebelum itu terjadi, pasukan musuh itu pun dibunuh oleh Guak Geom-myung, dan menyuruhnya untuk fokus, tetapi malah hal yang sama terjadi kepadanya, dan sebelum tebasan itu mengenainya, Hyung Jo-mun menyuruh Guak Geom-myung untuk merunduk, sehingga bisa menghindari serangan tersebut, dan pasukan musuh itu pun langsung dibunuh oleh Hyung Jo-mun. Di situasi tersebut, mereka yang terus didesak sehingga tak memberikan mereka sedikit untuk menghela nafas, mereka pun bertekad, kalau situasi tersebut tidak akan membiarkannya menurunkan semangat juang mereka, dan melanjutkan penyerangannya kembali terhadap pasukan Istana Pacheon. Di sisi lain, beberapa pasukan koalisi Murim pun terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya, sehingga membuat Guak Muung bertanya apa yang sudah terjadi, dan salah satu dari mereka berkata, kalau beberapa dari musuh mengeluarkan racun, dan Guak Muung yang melihat itu, dia pun langsung menerjang ke arah pasukan musuh dan langsung menyerangnya. Tetapi, serangan yang ia lancarkan tidak berefek sedikit pun, meski diserang dengan bertubi-tubi, serangan itu masihlah nihil. Di saat Guak Muung kebingungan dengan apa yang terjadi, zombie itu pun melancarkan serangannya, yang akhirnya berhasil menggores lengan kanan dari Guak Muung, dan karena hal tersebut, Guak Muung pun terkena racun dari zombie tersebut, sehingga membuat dirinya tak bisa terhubung dengan batin Qi-nya, dan karena hal tersebut, dia pun memerintahkan pasukan koalisi Murim untuk mundur. Di tempat para petinggi koalisi Murim, Biksu Yong-oh pun terkejut, setelah mendengar kabar kalau pasukan koalisi Murim memilih mundur meski mempunyai kesempatan untuk menang. Namun Huan Chung berkata kepada Biksu Yong-oh, kalau Mandokmun dari pasukan musuh menggunakan seni racun, bahkan dari 2 ahli tertinggi mereka muncul yang berhasil mengubah gelombang pertempuran. Biksu Yong-oh pun berkata, bukankah pemimpin Guak dan para pemimpin dari 5 keluarga besar berada di medan perang?
Dan Huan Chung pun berkata, kalau pemimpin Guak dan Mok tidak bisa mengatasi musuh tersebut dan mengambil tindakan untuk mundur, sehingga membuat master dari Guak Muung yang bernama Hae Chon Pung yang berada di tempat tersebut pun marah. Kemudian berkata kepada Huan Chung, apa yang dimaksud dengan perkataannya adalah Guak Muung dikalahkan, dan tak berselang lama, Guak Muung pun datang dengan luka yang ia dapat, serta berkata kalau yang dikatakan oleh Huan Chung adalah kenyataan. Kemudian memberikan informasi dari tempat peperangan, kalau dia pikir musuh tersebut adalah racun zombie yang lebih tua yang disebut Ahem Wang. Dang Chonho yang mendengar itu berkata, bukankah semua zombie racun sudah dikalahkan oleh Somun? Dan Guak Muung berkata, kalau mereka memuntahkan racun, ditambah pedang yang menyerang mereka tidak berguna sama sekali. Dan karena hal tersebut, Guak Muung menyimpulkan kalau mereka adalah senjata zombie racun. Dan di sisi Namgung Sangin, karena tidak ada pendekar pedang yang bisa melawan senjata tersebut, dia pun berkata kepada Dang Chonho, kalau dia dan dirinya harus sesegera mungkin untuk mengambil tindakan, dan kemudian, Dang Chonho pun menyuruh anaknya tersebut untuk memeriksa racun dari musuh dan menyiapkan penawarnya, karena mereka akan melawan musuh yang menggunakan racun, dan anaknya Dang Mun Seong pun mengiyakan perkataan ayahnya tersebut. Di tempat Somun, dia yang sedang berjalan bersama Chun Ha dan Huan Ya. Huan Ya pun bertanya kepada Somun, apakah Somun benar-benar berencana pergi ke Gunung Hua? Dan Somun pun membenarkan hal tersebut. Karena sesuai perkataan Huan Ya di beberapa waktu yang lalu saat berkata kalau koalisi Murim berkumpul di Gunung Hua. Somun berkata kalau tujuannya ada di tempat tersebut. Di saat Huan Ya ingin menghentikan Somun karena tempat tersebut adalah medan perang, Somun pun berkata kepada mereka berdua untuk berjalan lebih cepat, dan karena Somun tak mau mendengarkan perkataannya, Huan Ya pun mencoba berkata kepada Chun Ha, untuk membujuknya untuk menghentikan tindakan tersebut. Ditambah Chun Ha selaku seorang perempuan biasa, apakah terlalu berbahaya untuk pergi ke tempat tersebut? Tetapi Chun Ha berkata kepada Huan Ya, kalau Somun sangatlah keras kepala dan tak mungkin mudah dibujuk. Lalu Huan Ya berkata, kalau tugas pria bukanlah membawa wanita biasa ke medan perang yang sangat berbahaya. Tetapi Chun Ha dengan santainya, dia berkata kalau dia tidak khawatir, karena Huan Ya dan Somun pasti akan melindunginya. Dan di sisi Somun, dia yang melihat Huan Ya dan Chun Ha begitu lelet, dia pun menyuruh mereka kembali untuk segera bergerak dengan cepat, dan sambil mengumpat, Huan Ya pun berkata kalau dia akan bergerak cepat seperti yang diinginkan oleh Somun. Di tempat pertempuran, Guak Geom Miung dan yang lainnya yang melihat senjata zombie racun, Guak Geom Miung pun berkata, bagaimana caranya Somun melawan mereka? Dan Sang Cui Gae yang mendengar kalau dulu Somun berhasil melenyapkan para zombie racun tersebut, membuat Hyung Jomun mengerti, kenapa Somun bisa dengan mudah dibunuh oleh Dang Sohi. Karena setelah melihat langsung para zombie tersebut, Hyung Jomun berpendapat, kalau tidak akan mudah untuk melenyapkan para zombie-zombie tersebut, dan Guak Geom Miung pun bersependapat, kalau Somun mungkin dalam keadaan kritis pada saat mengunjungi kediaman Dang. Lalu, Sang Cui Gae bertanya-tanya, bisakah tetua dari Dang Chonho dan Namgung Sangin menghadapi monster-monster tersebut? Dan kalau keduanya tidak bisa mengalahkan mereka, Guak Geom Miung berkata kalau mereka tidak punya harapan sama sekali. Di sisi pasukan istana Pacheon, pemimpin Mandok Mun yang bernama Dok Wang, dia pun bersyukur, karena seni Qi yang hilang dari Mandok Mu yang memungkinkan penciptaan zombie racun sejati, ternyata ada di istana Pacheon, dan dengan itu, dirinya bisa membuat zombie racun kembali, dan seorang bawahannya yang bernama Gisugon, dia juga berkata, kalau pasukan zombie yang baru tersebut lebih kuat dibandingkan dengan zombie racun yang sudah dihancurkan oleh Somun, sehingga membuat kepercayaan dari Dong Wang melambung tinggi, dan hal yang sama dirasakan oleh Gisu Gong, sampai-sampai dia berkata, kalau selama mereka bisa mengendalikan zombie racun tersebut, dia berkata kalau dia bahkan tidak takut terhadap istana Pacheon, dan karena perkataannya tersebut sudah terlalu jauh, Dong Wang pun menyuruhnya untuk berhenti berbicara.
karena hal tersebut bisa berakibat buruk kalau terdengar oleh Istana Pacheon, dan dia pun lalu mengajak untuk sesegera mungkin melenyapkan faksi Gunung Hua sekaligus. Setelah beberapa waktu berlalu, di daratan luas Gunung Hua, akhirnya pasukan antara kedua kubu pun berhadapan, dan di kubu koalisi Murim yang dipimpin oleh Namgung Sang-in, Gung Sa-heun yang melihat itu pun mulai merasa was-was, karena dua orang yang sudah mempunyai julukan di dunia Murim, akhirnya turun untuk bertarung, dan karena hal tersebut, Gung Sa-heun pun menyuruh senjata zombie racun untuk menyerang mereka dengan bebas, dan sekaligus memerintahkan yang lain untuk langsung menyerang pasukan koalisi Murim. Di sisi pasukan koalisi Murim, mereka yang melihat pasukan Istana Pacheon yang sudah mulai bergerak, mereka pun bersorak dan membalas mereka dengan formasi pertahanan. Dan di sisi Namgung Sang-in, dia berkata kalau dia akan menangani salah satu zombie racun tersebut. Kemudian bertanya kepada Dang Chonho serta Hai Chonpung, siapa yang akan menangani zombie yang satunya? Dan ketika Dang Chonho berkata kalau dia yang akan mengurusnya, Hai Chonpung berkata kalau dia akan mengurusnya, karena dia ingin membalaskan kekalahan muridnya Guak Muung. Setelah menyetujui hal tersebut, Dang Chonho pun memperingati mereka berdua, agar berhati-hati karena racun dari senjata zombie tersebut sangatlah ganas, dan setelah mereka berdua berjalan ke hadapan medan peperangan, Namgung Sang-in pun berkata kepada para pasukan yang sedang bertarung untuk menyingkir, karena dia dan Hai Chonpung akan melawan zombie racun tersebut. Setelah berhadapan dengan kedua zombie tersebut, Hai Chonpung pun bersiap-siap untuk melancarkan serangan, dan setelah melancarkan serangannya, serangan itu pun langsung melesat dan mengenai zombie tersebut, dan hal serupa pun dilakukan oleh Namgung Sang-in. Namun serangan mereka berdua masih tetaplah tak berdampak kepada zombie racun tersebut. Namgung Sang-in yang mendapati serangannya tak berefek kepada zombie tersebut, dia pun berpikir kalau terus memperlama melawan zombie tersebut akan sangat tak menguntungkan pasukan koalisi Murim. Dan karena hal tersebut, dia pun menyiapkan teknik seni kaisar bentuk pertama, dan setelah melancarkan serangan tersebut yang membuat zombie tersebut terpental, tak diduga serangan tersebut pun masih tak berpengaruh kepada zombie racun tersebut, meski Namgung Sang-in sudah menggunakan teknik kaisar dengan 90% kekuatannya. Di sisi Gung Sa-heun, Chon Su-yu pun memberikan informasi kepadanya, kalau Master Buddha koalisi jalur cahaya Yong-oh dan para ahli dari yang lain muncul dari samping, dan karena hal tersebut, Gung Sa-heun pun memerintahkan para petingginya untuk pergi menghalau pasukan jalur cahaya tersebut bersamanya, dan mereka pun mematuhi perintah tersebut, dan mereka pun langsung bergerak untuk menghadang Biksu Yong-oh dengan para petinggi yang lain. Di saat mereka saling berhadapan, dari sudut pasukan Biksu Yong-oh pun melesatkan beberapa pedang ke arah para petinggi pasukan Istana Pacheon. Tetapi serangan tersebut bisa dihindarinya, dan akhirnya, pertempuran antara para petinggi di kedua belah pihak pun tak terelakkan lagi. Di sisi pertempuran antara petinggi, Gung Sa-heun pun memberikan hormat kepada Biksu Yong-oh, serta berkata kalau dia sangat merasa terhormat bisa melawan Biksu Yong-oh dan pasukannya, dan hal yang sama pun dikatakan oleh Biksu Yong-oh, dan setelah saling memberikan hormat, Gung Sa-heun pun menyiapkan serangannya, dan langsung melancarkan serangan tersebut, tetapi serangan tersebut masih bisa dihalau oleh teknik Biksu Yong-oh. Di sudut lain, terlihat sekelompok orang datang ke medan pertempuran tersebut, dan diketahui kalau itu adalah pasukan biksu yang langsung membuat formasi untuk melawan pasukan Istana Pacheon, yang diketahui kalau mereka tergabung dalam kelompok 108 nafsu, yang seketika membuat Goak Geom Miung, Hyung Jo Moon dan Sang Cui Gae merasa kagum, karena baru pertama mereka melihat murid Buddha legendaris dari 108 nafsu bertarung, dan di sisi para pasukan biksu yang tergabung dalam 108 nafsu, mereka pun serentak menyerang pasukan Istana Pacheon dengan teknik mereka, sehingga membuat pasukan Istana Pacheon pun terhempas oleh teknik mereka, dan sebagian dari mereka yang pergi melawan para zombie racun. Mereka pun terus menyerang zombie tersebut meski serangan mereka tak berpengaruh kepada zombie itu. Tak berselang lama, Mumu yang sudah menjadi penerus Dewa Penjaga Shaolin pun memerintahkan kepada pasukan 108 nafsu untuk menyingkir,
dan dengan sekali tebasan, Mumu pun berhasil memenggal kepala dari salah satu zombie racun tersebut, kemudian melancarkan serangannya kembali kepada zombie yang tersisa, yang akhirnya bisa melenyapkan senjata zombie tersebut. Gung Sa-heun yang melihat itu pun lalu memerintahkan pasukannya untuk berhenti bertarung dan menyuruh mereka untuk mundur. Kemudian dia pun memberikan hormat kepada Biksu Yong-oh. Kalau di hari tersebut, Gung Sa-heun mengakui kekalahannya, dan setelah itu, dia pun berkata kepada Biksu Yong-oh, kalau dia tidak mengira kalau ada biksu prajurit Shaolin sehebat dirinya, dan Biksu Yong-oh pun berkata, kalau dia adalah satu-satunya prajurit biksu Shaolin yang menggunakan pedang, dan berkata, kalau dia adalah dewa penjaga Shaolin, dan di sisi Guak Geom Miung dan yang lain, mereka yang melihat kemampuan dari Mumu pun merasa kagum, karena Mumu benar-benar hebat yang bahkan bisa mengalahkan zombie racun dengan sekali tebasan. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pertempuran tersebut berakhir, para pemimpin koalisi Murim mengadakan pertemuan. Dan di dalam pertemuan tersebut, Zhuge Yongyong pun menyampaikan kerugian dari pasukan koalisi Murim, dengan dia yang berkata, kalau faksi Gunung Hua dan faksi Jongnam sama-sama kehilangan 250 murid, dengan total kematian sampai sejumlah kisaran 1000 orang, dan sedangkan dari pasukan Istana Pacheon, Zhuge Yongyong berkata kalau mereka kehilangan 700 dari 1300 pasukan. Kemudian, Biksu Yong-oh yang mengetahui kalau pasukan tersebut belum termasuk dengan pasukan markas militer Istana Pacheon, dia pun berkata kepada setiap pemimpin, kalau mereka harus mempersiapkan diri secara menyeluruh, karena pertempuran selanjutnya akan lebih intens. Di markas militer Istana Pacheon, pemimpin istana mereka yang bernama Guan Pei yang mendapatkan informasi kalau kelompok murid Buddha Shaolin yang tergabung dalam 108 nafsu serta kehadiran Mumu sebagai dewa penjaga Shaolin, dia pun mempertanyakan kebenaran perihal tersebut kepada Gui Gokja, dan Gui Gokja pun membenarkan hal tersebut. Soalnya, kalau bukan karena mereka, Gui Gokja berkata kalau Gunung Hua sudah bisa mereka taklukkan. Namun terlepas dari itu, Guan Pei berkata kalau sebelum pertempuran tersebut terjadi, dia sedikit khawatir tentang pertempuran tersebut. Tetapi setelah mendengar rinciannya, Guan Pei merasa lega karena tetua superior bertarung dengan sangat baik, dan Gui Gokja berkata, kalau itu dikarenakan keputusan mereka yang bijaksana untuk menyerahkan seniki yang hilang kepada Mandok Mun. Karena berkat mereka, pasukan Istana Pacheon bisa mendorong pasukan jalur cahaya ke dinding berkat adanya zombie racun. Namun, Guan Pei yang mendengar itu bertanya, bukankah 10 zombie racun sudah dihancurkan oleh satu orang? Dan Gui Gokja berkata, kalau zombie racun yang sekarang berbeda pada tingkat yang sama dari zombie sebelumnya. Karena zombie yang sekarang 10 kali lipat lebih kuat. Dan karena hal tersebut, Guan Pei berkata kalau dia akan memberitahu pasukan Mandok Mun untuk membuat lebih banyak senjata zombie racun. Di tempat lain, tepatnya di sebuah hutan, terlihat beberapa orang yang sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat penawar racun, dan di antara mereka, ada Dang Ilgi yang dulu menyiksa Somun saat Somun datang ke kediaman Dang. Dan di dalam pencarian bahan-bahan obat tersebut, Dang Ilgi berkata, kalau Mandok Mun menggunakan begitu banyak racun saat pertemuan di beberapa waktu yang lalu, sehingga mereka kehabisan penawarnya untuk mengobati para korban, dan karena bahan ramuan obat terkecil pun sangatlah penting. Dang Ilgi pun berkata kepada para pencari obat tersebut untuk jangan terlewatkan dan mengumpulkan sebanyak mungkin. Kemudian dia berkata kepada salah satu pengawal, kalau mungkin ada mata-mata di sekitar tempat mereka. Jadi, Dang Ilgi pun memintanya untuk mengecek hal tersebut. Pengawal tersebut pun berkata kepada Dang Ilgi, kalau sepertinya, mereka sudah terlalu dalam mencari bahan obat-obatan. Tetapi, Dang Ilgi berkata untuk jangan terlalu khawatir, karena tempat yang mereka tuju jauh dari Gunung Zongnan Istana Pacheon berada. Namun, tak berselang lama, terdengar seseorang yang berkata kepada Dang Ilgi dan kelompoknya dengan berkata sedang apa kelompok jalur cahaya di tempat tersebut, dan pengawal dari Dang Ilgi yang mendengar itu pun lalu mengeluarkan pedang sambil bertanya siapa orang yang barusan berkata, dan setelah orang tersebut keluar, Dang Ilgi dan pengawalnya pun terkejut.
karena mereka adalah pasukan dari Istana Pacheon, sekaligus membuat Dang Ilgi pun panik, karena dia hanya pergi dengan 5 orang saja untuk mencari obat-obatan. Seseorang dari pasukan Istana Pacheon pun berkata kepada kelompok Dang Ilgi, kalau mereka menyerah dengan tenang, mereka akan mengampuni nyawa dari kelompok Dang Ilgi. Tetapi, pengawal tersebut tak menggubris apa yang dikatakan olehnya, kalau dia tidak akan mengemis untuk nyawa mereka, dan karena hal tersebut, seseorang dari Istana Pacheon yang tadi pun berkata kalau mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh Dang Ilgi dan kelompoknya. Setelah pengawal tersebut berkata kepada orang-orang yang bertugas mencari obat-obat untuk jangan menyerah dan terus bersama, di sisi Dang Ilgi dia malah berkata kalau mereka harus menyerah, dan karena hal tersebut, pengawal itu pun tak mau melakukan hal tersebut, karena dia pikirnya, mereka masih bisa melawan para pasukan Istana Pacheon, dan Dang Ilgi pun berkata, kalau dia dan dirinya memang mungkin bisa melawan mereka, tetapi Dang Ilgi mempertanyakan tentang keadaan para petani yang tidak tahu tentang seni bela diri, dan karena hal tersebut, mereka berdua pun melemparkan senjata mereka untuk menyerah. Di saat pria yang berasal dari Istana Pacheon mengolok-ngolok Dang Ilgi beserta pengawalnya, tak berselang lama sebuah anak panah dari ranting pun melesat dan langsung membunuhnya, sehingga membuat rekannya yang lain mulai merasa panik, dan saat pemanah tersebut keluar yang ternyata adalah Elji Somun, Dang Ilgi pun terkejut. Lalu, para prajurit Istana Pacheon yang melihat Somun datang pun bertanya siapa dirinya. Kemudian, Somun berkata kepada mereka, kalau mereka ingin hidup. Somun berkata kalau mereka harus pergi, tetapi mereka malah serentak menyerang Somun, dan Somun, dengan santainya melompat untuk menghindari serangan mereka dan langsung menyerang mereka dengan teknik tembakan panah tak berbentuk dan membuat mereka mati seketika. Di sisi Somun, setelah menggunakan teknik tembakan panah tak berbentuk, panah yang ia gunakan pun langsung mengalami kerusakan, karena panah tersebut tidak bisa menahan kekuatan dari teknik tembakan panah tak berbentuk, dan di sisi para pasukan Istana Pacheon, mereka yang melihat teknik tersebut, akhirnya tahu kalau yang ada di hadapan mereka adalah Somun, yang dijuluki sebagai si Phantom Archer. Salah satu dari mereka pun bertanya-tanya, kenapa Somun masih hidup, sedangkan rumor yang beredar kalau dirinya sudah mati. Lalu, Somun pun bersiap-siap kembali untuk menyerang mereka, dan kemudian berkata kembali, kalau mereka masih ingin hidup, Somun memerintahkan mereka untuk pergi. Tetapi, karena mereka tetap terdiam, saat Somun akan menyerang mereka kembali, Huan Ya pun datang dan berkata kepada Somun kalau apa yang dilakukan Somun sudah lebih dari cukup, dan setelah menurunkan busurnya, Somun berkata kesekian kalinya kepada mereka untuk sesegera mungkin pergi dari tempat tersebut sebelum dihabisi. Di saat mereka akan pergi dari tempat tersebut, pengawal yang bersama Dang Ilgi pun berkata kepada pasukan Istana Pacheon, kalau dirinya tidak akan membiarkan mereka pergi dan langsung menerjang untuk menyerang mereka dan berhasil mengenai salah satunya, dan ketika akan menyerang yang lain, dia pun dihentikan oleh Huan Ya, kemudian berkata kalau pertempuran mereka sudah selesai. Tetapi, pengawal tersebut tidak bisa melepaskan prajurit Istana Pacheon, karena dia anggap, kalau mereka adalah anjing dari Istana Pacheon yang kejam. Tetapi Huan Ya berkata, kalau Istana Pacheon hanyalah tempat yang memuja kekuatan, dan karena tidak sesuai dengan standarnya, Huan Ya berkata untuk tidak menilai seseorang dari apa yang ia yakini, serta Huan Ya berkata, kalau seseorang akan mendapatkan masalah kalau membela Istana Pacheon yang dianggap kalau mereka adalah sekelompok orang jahat yang merusak Murim, dan kemudian, Huan Ya berkata kepada pengawal tersebut kalau dirinya anggap dia keadilan mutlak dan yang lain adalah jahat. Huan Ya pun menundukkan kepalanya sambil berkata untuk coba melawan dirinya, dan pengawal tersebut pun sambil bersiap-siap akan memenggal kepala Huan Ya. Dia berkata kalau dia akan membunuhnya kalau Huan Ya dari pihak Istana Pacheon, dan saat menebasnya, tebasan itu pun meleset, karena Huan Ya dengan cepat menghindari serangan tersebut, dan langsung meninjunya yang membuatnya terlempar, dan setelah itu, Huan Ya pun mengolok-ngolok pengawal tersebut, kalau mana mungkin bisa menjadi seseorang yang mengadili dengan kemampuan seperti itu,
dan saat akan bertarung kembali dan mencabut pedangnya, So Moon pun berkata kepada Huan Ya untuk mengakhiri hal tersebut. Setelah dihentikan oleh So Moon, Huan Ya pun berkata kepada pengawal tersebut, kalau dia sangat beruntung karena nyawanya selamat berkat So Moon. Namun terlepas dari itu, Huan Ya berkata kepadanya untuk jangan bicara omong kosong tentang bagaimana Istana Pacheon adalah kelompok yang kejam dan jahat, dikarenakan Istana Pacheon dan jalur cahaya bertarung. Itu karena mereka berjalan di jalur yang berbeda. So Moon yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Huan Ya, apakah dirinya dari Istana Pacheon, dan Huan Ya pun meminta maaf kepada So Moon, kalau dirinya tidak memberitahu So Moon terlebih dahulu. Dan So Moon pun berkata, kalau dia memang menduga, kalau Huan Ya berasal dari Istana Pacheon dikarenakan mempunyai seni bela diri yang sangat hebat, dan setelah terkuak kalau dirinya berasal dari Istana Pacheon, Huan Ya pun meminta maaf kepada So Moon. Dan So Moon pun tak mempermasalahkan hal tersebut karena itu sudah tidak penting lagi buatnya ketimbang balas dendamnya. Setelah itu, So Moon lalu memalingkan pandangannya kepada Dang Ilgi, yang langsung membuatnya panik. Kemudian, So Moon pun berkata kepada Dang Ilgi, kalau ada yang harus mereka bicarakan, dan karena Dang Ilgi tak berkata sepatah kata pun, So Moon lalu bertanya, kenapa Dang Ilgi diam saja? Apakah dirinya tidak senang melihat So Moon? Tetapi sebaliknya, So Moon berkata kalau dia sangat senang bertemu dengannya kembali. Dang Ilgi pun lalu meminta kepada So Moon untuk jangan menyakiti orang lain. Dan So Moon berkata, bukannya yang seharusnya Dang Ilgi khawatirkan adalah dirinya bukan orang lain. Dan setelah Dang Ilgi berkata kalau dirinya lah yang menyakiti So Moon dan meminta belas kasihannya dengan cara membunuhnya, So Moon pun langsung menendang Dang Ilgi sampai terlempar jauh. Dan setelah menghampiri Dang Ilgi yang sedang tergeletak, So Moon berkata untuk jangan berkata seenaknya, karena dia sangat jijik mendengar apa yang dikatakan oleh Dang Ilgi. Dang Ilgi pun lalu mencoba untuk bangun kembali. Kemudian dia memohon kepada So Moon untuk mengakhiri dengan cukup membunuhnya saja. Dan So Moon pun lalu berkata, berikan alasan untuk membantu dirinya memahaminya, atau So Moon akan membunuh semua dari kelompok Dang Ilgi. Dan Dang Ilgi pun berkata, kalau orang-orangnya tidak melakukan apapun kepada So Moon, tetapi So Moon menimpanya, kalau Iron Blood juga tidak melakukan hal yang sama. Lalu, Dang Ilgi berkata kembali, kalau mereka adalah orang biasa yang tidak tahu seni bela diri. Tapi So Moon menimpanya kembali, kalau Iron Blood juga tidak tahu dengan seni bela diri. Kemudian, Dang Ilgi berkata kembali, kalau mereka semua memiliki keluarga, istri dan anak-anak. Jadi, Dang Ilgi meminta belas kasihan kepada So Moon untuk mengakhirinya dengan cukup membunuhnya saja. Dan So Moon pun menyetujui hal tersebut. Tetapi dengan satu syarat, kalau Dang Ilgi harus menutup matanya, dan jangan sampai kehilangan kesadaran sampai So Moon selesai menyiksanya. Karena jika Dang Ilgi membuka mata atau kehilangan kesadarannya, So Moon berkata kalau dia akan langsung membunuh mereka semua. Di dalam penyiksaan tersebut, So Moon berkata, bagaimana rasanya memukulku setelah meletakkan karung di kepalaku? Jujur, aku takut saat itu. Alih-alih rasa sakit, aku takut tidak tahu kapan atau apa yang akan memukulku. Rasakan apa yang kurasakan saat itu, bagaimana rasanya menggunakan metodemu sendiri untuk melawanmu. Jika kamu takut, buka matamu. Jika kamu melakukannya, kamu akan mengurangi rasa sakit yang kamu rasakan. Tetapi imbalannya, mereka akan mati di depan matamu. Setelah So Moon menendangnya sampai tersungkur, dia pun lalu menyuruh Dang Ilgi untuk bangun, karena penyiksaan tersebut masih belum selesai, dan setelah mengambil sebuah kayu, sambil bersiap-siap memukulnya, So Moon berkata kalau dia akan memukul Dang Ilgi sampai mematahkan setiap tulangnya seperti yang ia lakukan di waktu dulu. Lalu, So Moon pun langsung memukulnya, kemudian memukulnya kembali, terus yang membuat Chun Ha yang melihat itu pun merasa takut sekaligus kasihan kepada Dang Ilgi. Dan karena hal tersebut, Chun Ha pun meminta kepada Huan Ya untuk menghentikan So Moon. Tapi Huan Ya berkata kepada Chun Ha, kalau mereka harus mengerti bagaimana perasaan So Moon dengan penderitaan yang So Moon alami,
Dan di sisi Somun, dia yang sudah menyiksa Dang Ilgi dengan sebuah kayu, dia pun lalu membuang kayu tersebut dan langsung mencabut pedang dari sarungnya, dan karena kengerian penyiksaan tersebut, salah satu orang yang bertugas mengumpulkan obat-obatan pun menyuruh Somun untuk berhenti. Tetapi, Somun berkata kalau itu adalah janji yang Dang Ilgi katakan kepadanya untuk mengakhiri semua konflik dengan dirinya saja. Lalu, pengawal yang dihajar oleh Huan Ya berkata kepada Somun, apa belum cukupkah dia melakukan hal tersebut? Dan ketika Somun mengeluarkan aura membunuhnya, pengawal tersebut pun mulai ketakutan, karena dia baru merasakan hal yang sangat mengerikan. Di sisi Somun, dia pun bertanya, apa maksudnya dengan cukup? Dan pengawal tersebut berkata kembali, meski dirinya tidak tahu apa yang dialami oleh Somun, dia pikir kalau Somun sudah lebih dari cukup menyiksa Dang Ilgi. Tetapi, dengan tatapannya yang tajam, Somun berkata kalau itu belum seberapa, bahkan Dang Ilgi belum membayar 1/100 dari rasa sakit yang ia alami, sehingga membuat pengawal tersebut bertanya-tanya, apa yang sebenarnya yang telah Somun alami ketika pergi ke kediaman keluarga Dang. Kemudian berkata kembali kepada Somun, kalau dirinya tidak berarti harus membunuh Dang Ilgi. Dan Somun pun berkata, kalau siapa juga yang akan membunuhnya, karena Dang Ilgi dulu sudah merobek kuku-kukunya dan menaruh garam di atas tangannya. Somun berkata kalau dia akan melakukan hal yang sama, sehingga membuat pengawal yang mengetahui kenyataan tersebut pun merasa terkejut, karena kengerian yang dialami oleh Somun. Dan ketika akan melakukannya, Chun Ha pun berlari dan memeluk Somun dari belakang. Dan sambil meneteskan air mata, Chun Ha pun memohon kepada Somun untuk mengakhiri penyiksaan tersebut. Somun yang masih terselimuti oleh rasa amarahnya, dia pun menyuruh Chun Ha untuk mundur, serta mempertanyakan kondisinya saat dia mengalami penyiksaan. Dan Chun Ha yang berkata kalau dia sangat tahu tentang apa yang Somun rasakan, tetapi penyiksaan tersebut tidaklah dibenarkan. Dan kemudian Chun Ha berkata, kalau Somun yang sekarang, bukan Somun yang membuatnya jatuh cinta, dan karena perkataannya tersebut, akhirnya Somun pun luluh dan memeluk Chun Ha. Kemudian dia berkata kepada Dang Ilgi, kalau dia beruntung tidak sampai mati karena istrinya tersebut dan menyuruhnya untuk tidak pernah lagi muncul di hadapannya. Dan dengan terbata-bata, Dang Ilgi pun berterima kasih kepada Somun, karena dia tidak jadi membunuh dirinya. Setelah penyiksaan tersebut selesai, para pencari obat-obatan pun langsung menghampiri Dang Ilgi dan membawanya kembali ke tempat koalisi Murim. Dan di sisi Huan Ya, dia lalu berkata kalau apa yang sudah Somun lakukan sangatlah mengerikan. Tetapi dengan perkataan Chun Ha, Huan Ya berkata kalau Somun dengan mudah luluh dan menjadi tenang kembali. Kemudian Somun berkata, kalau itu karena seseorang yang sangat berarti untuknya. Setelah itu, Huan Ya pun berkata, kalau sepertinya sudah waktunya mereka berpisah. Kemudian Somun bertanya, kenapa mereka harus berpisah? Dan Huan Ya pun menjawab, kalau sebenarnya, dia juga tidak ingin berpisah seperti itu, tetapi Huan Ya berkata kalau kondisi mereka tidak bisa ada pilihan lain, karena jalur cahaya dan istana Pacheon sedang berperang, dan karena tujuan Somun ke Gunung Hua tempat kekuatan jalur cahaya berada, dan jika dirinya mengikuti Somun, Huan Ya berkata kalau itu akan sangat merepotkan, dan kemudian dia berkata kalau mereka akan bertemu lagi di lain waktu. Somun yang mendengar itu, dia pun bertanya-tanya, kapan mereka akan bertemu kembali, dan Huan Ya pun berkata, kalau waktunya sudah tepat. Huan Ya berkata kalau dia akan menemukan Somun. Kemudian Huan Ya yang melihat Chun Ha menangis, dia pun berkata kepadanya, kenapa Chun Ha begitu cengeng? Kalau orang lain melihatnya seperti itu, maka orang itu akan mengira kalau dirinya akan mati. Kemudian Huan Ya pun mencoba mengingatkan kepada Chun Ha, kalau orang bodoh seperti Somun yang tidak tahu kapan istrinya mengalami kesulitan, dia menyuruh Chun Ha untuk memarahi Somun terus-menerus. Dan Somun, dia yang mendengar itu pun berkata kepada Huan Ya, kenapa dia berkata seperti itu? Dan Huan Ya pun menjawab, kalau itu adalah kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Lalu, Huan Ya bertanya kepada Somun, setelah menyelesaikan urusannya di Gunung Hua, kemana dirinya akan pergi?
Dan Somun pun menjawab, kalau dia akan pergi ke kampung halamannya. Dan setelah mendengar itu, Huan Ya pun berkata kalau semoga perjalanan Somun baik-baik saja. Dan dia pun lalu pergi dan berkata kepada pasukan istana Pacheon untuk mengikutinya. Di sisi lain, di tempat pos militer istana Pacheon, setelah mendengar kabar tentang kemunculan Somun, Naeng Ak pun langsung masuk ke ruangan pertemuan yang terdapat Gung Sa-heun dan para petinggi yang lain. Dengan dia yang berkata kalau ada masalah datang, dan berkata kalau dia mendapatkan laporan kalau Somun masih hidup, sehingga membuat Gung Sa-heun terkejut, serta mempertanyakan bukannya Somun sudah mati di keluarga Dang. Dan Naeng Ak pun berpendapat, kalau sepertinya, rumor tentang Somun yang mati di kediaman Dang adalah sebuah kesalahan. Di sisi Chon Su-yu, dia yang melihat kepanikan dari Naeng Ak, dia yang tak tahu tentang Somun pun berkata kepada Naeng Ak, kenapa dirinya bereaksi berlebihan terhadap satu orang saja. Dan Naeng Ak yang mendengar itu pun mempertanyakan pendapat kepada Gung Sa-heun, apakah dirinya terlalu berlebihan bereaksi seperti itu. Dan Gung Sa-heun pun berkata, kalau jika benar Somun masih hidup, Gung Sa-heun berkata kalau mereka harus mundur, dan karena perkataannya tersebut, Chon Su-yu pun bertanya-tanya apa yang Gung Sa-heun khawatirkan, dan Gung Sa-heun pun berkata, jika Chon Su-yu kebetulan bertemu dengan Somun 1 lawan 1, Gung Sa-heun mewanti-anti Chon Su-yu untuk memilih lari saja. Karena Somun sangatlah kuat, Gung Sa-heun berkata kepada Chon Su-yu untuk jangan sembarangan melawannya, karena dia tidak ingin kehilangan Chon Su-yu. Di tempat lain, tepatnya di tempat pelatihan, Namgung Hye yang mendengar kabar kalau Somun masih hidup, dia pun mempertanyakan hal tersebut kepada Namgung Jin-ah, dan Namgung Jin-ah pun membenarkan hal tersebut. Kemudian Zhuge Yongyong berkata, kalau tampaknya, petani istana Dang yang mengumpulkan tanaman obat telah diselamatkan oleh Somun saat aula energi gelap menyerang mereka, dan setelah mendengar itu, Namgung Hye pun menangis, karena yang ia yakini kalau Somun masihlah hidup, ternyata menjadi kenyataan. Namgung Hye pun bertanya tentang keberadaan Somun, dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau menurut laporan, Somun sudah mencapai pintu masuk Gunung Hua dan akan segera datang ke tempat koalisi. Namun terlepas dari itu, Zhuge Yongyong berkata kalau dia sedikit khawatir, dan Namgung Hye pun mempertanyakan apa maksudnya. Dan Namgung Jin-ah berkata, kalau Dang Il-gi, dia kembali dengan luka yang sangat parah setelah dipukuli oleh Somun. Lalu, Namgung Hye bertanya, apakah ada masalah dengan hal tersebut? Dan Zhuge Yongyong berkata, kalau keluarga Dang memegang posisi penting dalam koalisi yang adil, tetapi Dang Il-gi kembali dengan sekarat setelah pencarian obat-obatan. Namgung Hye bertanya, apakah kondisi Dang Il-gi dalam keadaan kritis? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, meski dengan pengobatan, Dang Il-gi harus hidup sebagai orang cacat. Bahkan di waktu perawatannya yang sekarang, Zhuge Yongyong berkata kalau dia tidak menjamin kalau Dang Il-gi akan hidup atau tidak. Namun, Namgung Hye tanpa simpati sedikit pun, dia berkata kalau Dang Il-gi seharusnya bersyukur dengan dirinya yang masih hidup. Karena jika situasi tersebut menimpanya, Namgung Hye berkata kalau dia akan memusnahkan bukan hanya Dang Il-gi dan Dang Sohee, melainkan seluruh keluarga Dang yang telah membalas budi besar dengan permusuhan. Dan jika nanti keluarga Dang membalaskan dendamnya, Namgung Hye berkata kalau dia tidak akan tinggal diam. Lalu Namgung Jin-ah berkata, kalau Somun adalah penyelamat ayahnya yang sudah dianggap sebagai pahlawan keluarga Namgung, selama keluarga mereka ada di tempat tersebut, pertikaian tersebut tidak akan terjadi, dan meminta Namgung Hye untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah obrolan mereka selesai, di perjalanan menuju ke sebuah tempat, Zhuge Yongyong berkata, kalau masalah tersebut tidak sesederhana yang Namgung Jin-ah pikirkan, karena daripada masalah yang dialami Dang Il-gi, masalah yang lebih besar adalah seorang anggota kelompok Bokma terluka, dan Namgung Jin-ah yang mengira kalau itu perbuatan dari Somun, dia berkata kalau Somun mungkin tidak melakukannya dengan sengaja, karena mungkin orang-orang mencoba menghentikannya. Namun Zhuge Yongyong berkata, kalau yang melukai anggota kelompok Bokma bukanlah Somun,
melainkan seseorang dari istana Pacheon yang berpergian bersama dengan Somun. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.